Pemirsa, benarkah tampilnya baca pres PD Perjuangan Ganjar Pranowo dalam tayangan Azan adalah bentuk kampanye terselubung? Saya akan membahasnya bersama dengan politikus PD Perjuangan Muhammad Guntur Romli, mantan Ketua Bawaslu RI Abhan, dan pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat malam Mas Guntur, Pak Abhan, Bang Ray. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Guntur, mulai dari Anda, Ganjar sekarang dituding memainkan kampanye terselubung atau curi start ya dengan tampil di Azan TV. Bagaimana PDI Perjuangan menyikapi tudingan ini? Ya, pertama kami ingin menegaskan bahwa hal itu bukan bagian dari kampanye. Itu adalah bagian dari menunjukkan identitas keislaman dari calon presiden kami, Mas Ganjar Pranowo. Karena kalau kita melihat berkaca dari tahun 2014, 2019, capres kami itu sering menerima tuduhan termasuk Pak Jokowi sebagai orang PKI, sebagai orang non-Muslim dengan nama yang dibuat-buat. Jadi itu yang menunjukkan bahwa ada fitnah-fitnah selama ini bahwa dianggap PDI Perjuangan anti agama, khususnya anti Islam. Padahal Pak Ganjar Pranowo adalah seorang Muslim yang rajin, Muslim yang taat, dan dia mengekspresikan keislamannya, dan itu juga dilindungi oleh undang-undang kita. Pak Ganjar menunjukkan keislaman seperti halnya ketika Pak Ganjar bersama Pak Jokowi juga sholat Id bersama, atau sholat Jumatan, atau seperti halnya sekarang dilakukan oleh Mas Anies yang ziarah kubur kemana-mana, ikut pengajian Istighosa NU kemana-mana. Jadi ini bagian dari ekspresi identitas seseorang. Apakah itu identitas agama, identitas sukunya, atau identitas partainya, dan itu dilindungi oleh undang-undang kita selama tidak menggunakan simbol-simbol partai, selama tidak mengajak kepada suatu kampanye, selama tidak menggunakan itu untuk kepentingan sebuah kampanye politik. Karena bagi kami ya, orang di mana salahnya kalau ingin mengajak orang itu sholat, karena azan itu kan mengajak orang sholat. Dan seperti dijelaskan tadi juga, background Pak Ganjar, kemudian istrinya Ning Atiko dari pesantren yang sangat kuat keislamannya. Jadi itu juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa Pak Ganjar adalah seorang Muslim yang baik, Muslim yang taat, seorang Muslim yang nasionalis, yang bisa memberikan jawaban kepada publik yang selama ini melihat ada ketegangan misalnya antara nasionalisme dengan agama, antara pengatasnamaan agama dengan tindakan kekerasan, dan juga dengan prinsip-prinsip dasar negara kita. Tapi bagi seorang Ganjar Pranowo, seorang Muslim yang taat, Muslim yang baik, juga adalah seorang yang nasionalis. Demikian, Mbak. Oke, Mas Guntur, Anda membantah bahwa ini adalah kampanye terselubung, tapi tadi Anda mengatakan ini adalah bagian untuk menunjukkan keidentitasan Mas Ganjar sebagai seorang Muslim, begitu ya. Tapi ada juga yang menuding bahwa Ganjar di sini melakukan politik identitas dengan muncul sebagai salah satu tokoh di tayangan azan. Nah, apakah ini kaitannya dengan yang tadi Anda sebut, ini adalah bagian untuk menunjukkan keidentitasan Islam seorang Ganjar? Bagaimana menanggapi soal isu politik identitas di sini? Jadi kita perlu membedakan antara apa yang disebut dengan politik identitas dengan identitas politik. Identitas politik adalah identitas seorang yang tidak bisa lepas, termasuk identitas jenis kelamin dia, identitas suku dia, identitas aliran politik dia. Dan ini bisa diekspresikan secara wajar untuk menunjukkan bahwa dia memiliki akar. Seorang politisi Muslim boleh dong menunjukkan bahwa dia juga seorang yang rajin sholat, ya. Kemudian dia juga rajin ketahlilan, rajin selawatan, pengajian, dan sebagainya. Itu ekspresi identitas seseorang. Tetapi kalau politik identitas adalah cara menggunakan identitas seseorang untuk menyerang identitas yang lain. Misalnya, contohnya, saya sebagai orang Islam, ini adalah identitas saya. Tapi kalau saya menyerang lawan politik saya yang beragama yang berbeda, itu yang disebut dengan permainan politik identitas. Atau saya yang suku Jawa dan Madura,
Kemudian saya menyerang lawan politik saya dengan identitas kesukuan yang berbeda. Ini yang disebut dengan permainan politik identitas. Jadi kita perlu membedakan antara apa yang disebut dengan politik identitas dengan identitas politik, identitas sosial, identitas kesukuan seseorang yang tidak bisa lepas dan itu bisa diekspresikan secara nyata kepada publik, bagian dari toleransi kita terhadap keberagaman, terhadap kebinekaan, bahwa kita berbeda secara agama, berbeda secara suku. Yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha silakan mengekspresikan sebagai dia seorang politisi, karena itu bagian dari identitas, dari akar kita, ya, yang sebagai seorang warga negara Indonesia. Tapi jangan menggunakan saya beralih dulu ke Pak Abhan untuk melecehkan, untuk merendahkan, untuk memecah sudah kami tangkap, yang lain. sudah kami tangkap maksud Anda. Baik, sekarang saya beralih ke Pak Abhan dulu ya. Pak Abhan, sebagai mantan Ketua Bawaslu RI, menurut Anda munculnya Ganjar di tayangan azan sebuah stasiun televisi itu merupakan bagian dari kampanye terselubung atau tidak? Terima kasih Mbak Sylvia. Jadi kalau bicara kampanye itu kan persoalan waktu dan subjek ya, pertama itu. Nah, memang saat ini secara normatif, secara undang-undang pemilu memang belum ada subjek sebagai peserta kampanye untuk Pilpres ya. Peserta pemilu 2024 sudah ada partai politik, tapi peserta calon pasangan calon presiden belum ada. Ini yang saya kira tentu Bawaslu akan kesulitan untuk menerapkan dalam kerangka hukum pemilu karena subjeknya belum ada sebagai peserta pemilu Pilpres itu. Jadi itu jadi masalah. Nah, saya menyoroti persoalannya bahwa ini bukan hanya sekedar persoalan kampanye di luar atau enggak, tetapi saya menyoroti dari sisi lembaga penyiaran. Artinya apa? Bahwa ini frekuensi publik ya. Jadi artinya kalau ini bukan persoalan perindunya, tetapi soal media TV ini punya kewajiban untuk berlaku adil terhadap semua nantinya ya. Kalau karena ini frekuensi publik, jadi bukan perindunya, tetapi TV yang lembaga penyiaran yang punya hak untuk kewajiban bertindak adil terhadap semuanya. Artinya kalau ini nanti kemudian nanti jadi calon presiden penetapan yang harus berlaku sama adil terhadap semuanya pasangan calon. Kan sekali lagi ini frekuensi publik yang harus digunakan untuk kepentingan publik. Baik. Saya kira itu. Kalau Jadi begitu, saya kira Pak ini pendekatan ke lembaga penyiaran KPI tentu harus melakukan pendekatannya lebih ke KPI ya untuk mengevaluasi stasiun televisinya. Tapi sebagai mantan Ketua Bawaslu, Pak Abhan, Anda melihat ini sulit untuk dikategorikan sebagai kampanye terselubung karena belum ada pesertanya, belum ada penetapan capres-cawapres dan memang belum memasuki masa kampanye. Apakah begitu, Pak Abhan? Iya, ya karena penetapan pasangan calon presiden belum ada. Kalau kemudian nanti ada simbol-simbol partainya, maka bisa itu kampanye di luar jadwal partai politik peserta pemilunya, tapi bukan seorang Ganjar yang bakal calon presiden itu. Jadi kalau nanti ada simbol-simbol partai di iklan ini, maka itu mengkampanyekan partainya itu bisa kena karena sudah ada penetapan partai politik sebagai peserta pemilu, artinya subjek itu ada. Gitu. Baik, oke. Bang Rey, kalau tadi Mas Guntur mengatakan harus dibedakan antara memainkan politik identitas dengan identitas seseorang, baik itu identitas yang berdasarkan suku, agama, ras. Anda sepakat dengan itu? Iya, itu memang dua hal yang pelik ya, antara apa yang disebut dengan politik identitas dengan identitas politik, karena dua-duanya itu pada satu badi. Ia sebagai Muslim, tapi sekaligus Muslim itu bisa menjadi politik identitasnya gitu. Nah, itu butuh kecermatan. Tapi sebetulnya salah satunya seperti tadi disebutkan oleh Bung Guntur, ya, apakah politik identitas itu dipergunakan untuk satu, menyerang pribadi orang ya. Yang kedua, menganggap diri kita lebih hebat karena karena politik identitas atau identitas politik tertentu itu. Nah, kalau dua hal itu masuk, ya itu yang sebetulnya tidak boleh. Tapi kalau untuk menjelaskan bahwa dia Muslim, dia ya kalau tadi misalnya orang Jawa, kalau seperti saya orang Mandailing, itu sesuatu yang natural yang kita nggak bisa bantah juga bahwa itu ada dalam diri mereka. Gitu. Itu satu. Nah yang kedua, kalau terkait dengan situasi ini, tadi saya setuju dengan Pak Abhan. Ini hampir sulit dikategorikan sebagai satu kampanye terselubung gitu ya, dan seterusnya itu. Apalagi
kalau pendekatannya dilakukan oleh Bawaslu dengan model yang seperti sekarang. Saya nggak yakin tuh, karena ini bukan kasus pertama ya, ini beberapa kali. Dahulu misalnya ada kasus di mana dugaan penyebaran undangan untuk melakukan sholat tertentu karena kedatangan capres tertentu di masjid tertentu, itu lewat itu ada sosialisasi partai politik tertentu dengan gambar tertentu, di mana pakai amplop di dalam mobil awang ada uang di rumah ibadah, lewat juga gitu ya. Kemarin muncul juga soal kepala-kepala daerah yang mengkampanyekan memilih seseorang, lewat juga. Tadi di pertama ya, kalau benar PT yang disampaikan, berita yang disampaikan oleh Metro TV tadi, misalnya ada capres tertentu yang sudah mengatakan minta ya suara untuk diberi amanah, itu juga masuk, itu juga sebetulnya bisa diperiksa oleh Bawaslu, tapi saya yakin ini lewat juga semua. Karena Bawaslu kita yang sekarang ini model pendekatannya ya sangat tekstualis, minimalis, dan istilah saya itu mereka tidak mencari pasal yang mungkin menjerat seseorang itu bisa ditindaklanjuti kasusnya, tapi mereka lebih senang mencari pasal yang memungkinkan mereka tidak menindaklanjuti kasus itu. Itu yang menurut saya sekarang tengah terjadi di lingkaran Bawaslu, sehingga kasus-kasus yang umumnya dapat menciderai ya semangat untuk melakukan pemilu yang demokratik itu ya relatif terhilang begitu saja di tangan Bawaslu yang sekarang. Karena itu yang saya sebut tadi, mereka kalau menemukan kasus nyari pasal yang memungkinkan kasus itu nggak ditindaklanjuti gitu loh, daripada nyari pasal yang memungkinkan kasus itu ditindaklanjuti gitu kan. Ini bukan kali pertama, udah berbagai peristiwa lewat yang seperti ini kan, dan semuanya bebas-bebas saja. Jadi kalau sekarang terjadi ya bebas aja semua gitu. Makanya pesan yang disebutkan tadi oleh Pak Aban itu udah benar, ini harus disorotinya ke TV-nya gitu. TV ini dapat buat model itu dari siapa gitu ya, apakah itu murni mereka buat sendiri atau itu titipan dari siapa dan sebagainya. Itu sebetulnya yang saya mau katakan, itu kalau mau dilacak oleh Bawaslu banyak sekali yang bisa dipersoalkan, tapi dengan itu semangat Bawaslu yang lebih banyak mencari pasal yang memungkinkan orang nggak dijerat daripada pasal yang memungkinkan orang dijerat, itu ini nggak akan terjadi apa-apa. Itu yang Oke, saya mau baik. katakan. Jadi benarkah karena ada kelemahan dalam peraturan dan juga penindakan, makanya akhirnya banyak juga yang memanfaatkan ini sebagai celah untuk bisa melakukan kampanye atau sosialisasi sebelum masa kampanye dimulai? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda tetaplah di Prime Time News. Baik, kembali lagi di Prime Time News pemirsa. Mas Guntur, saya kembali ke Anda. Kita teringat soal Menteri Agama yang pernah mengatakan meminta masyarakat jangan memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Nah, apakah dalam konteks Ganjar muncul di tayangan azan itu PDI Perjuangan membantah menggunakan agama sebagai alat politik? Ya, tentu saja itu bukan bagian dari apa yang disampaikan oleh Menteri Agama Gus Yakut yang memanfaatkan agama, memperalat agama untuk tujuan politik. Caranya adalah kita melihat rekam jejak saja. Apakah Mas Ganjar selama ini tiba-tiba mendadak soleh, ya kalau dalam bahasanya Kiai Said Agil Surat, apakah hanya karena mau pilpres, hanya mau pemilu Mas Ganjar tiba-tiba religius? Kan tidak. Kalau kita melihat rekam jejak, misalnya ada acara, ada kegiatan, Jateng bersolawat itu sudah 10 tahun sama Habib Syekh. Kemudian Mas Ganjar itu rajin sholat Jumatan, sholat berjamaah, ya bersama para kiai, para habaib, para ulama, itu kan sudah jelas secara rekam jejak. Jadi kehidupan Mas Ganjar yang selama ini, yang sholat, yang ke pengajian, yang ke tahlilan, itu bagian dari ekspresi keislaman Mas Ganjar. Sehingga jangan sampai Mas Ganjar itu menjadi korban seperti Pak Jokowi pada tahun 2014, 2019 yang dituduh PKI, yang dituduh punya nama Habertus dan lain sebagainya. Jadi ini bagian dari ekspresi kecintaan Mas Ganjar sebagai seorang muslim, sebagai orang yang latar belakangnya santri, keluarga istrinya adalah santri, untuk memberikan juga mensyiarkan, ya, berdakwah kepada masyarakat. Ini bagian dari ajakan untuk berbuat baik. Mengajak orang sholat itu kan bagian dari kebaikan, ya. Dan itu yang dilihat oleh Kiai Anwar Abbas, salah satu ketua dari MUI, yang sebenarnya menganggap hal ini sebenarnya hal yang tidak ada masalah, ya. Ya kalau misalnya capres yang lain juga mau melakukan hal yang sama, ya monggo, ya disilahkan saja. Karena ya ini bagian dari ekspresi keislaman
seseorang, keislaman, orang yang ingin menunjukkan nilai-nilai keluhuran dari agama, dari nilai-nilai spiritualitas, dari ajakan-ajakan untuk berbuat baik. Demikian, Mbak. Baik, Mas Guntur, tapi ketika itu muncul di sebuah tayangan azan, di sebuah stasiun televisi yang kita tahu pemilik dari stasiun televisi ini juga adalah pendukung Ganjar, Perindro yang memang mendukung Ganjar sebagai baca pres, dan terlebih ini adalah tahun politik. Menurut PDI Perjuangan, apakah tayangan seperti ini kan sebetulnya rawan disalahartikan, tapi kenapa PDI Perjuangan mengambil risiko itu? Ya, menurut saya itu adalah salah satu tafsir ya, pemahaman bagaimana munculnya soal video azan itu di televisi tersebut. Tapi kalau Metro TV mau menayangkan juga azan yang ada Mas Ganjar, menurut saya nggak masalah ya. Karena itu sudah ada rekam jejak yang jelas Mas Ganjar terhadap cintanya kepada Islam, cintanya kepada santri, seorang yang soleh, seorang Muslim yang nasionalis, yang bukan karena mendadak tiba-tiba soleh hanya karena mau pemilu, karena mau pilpres, tidak itu ya. Tapi ya karena misalnya dan juga sudah ada pernyataan dari Ketua MUI ya menganggap hal itu sudah tidak bagian dari masalah. Karena ya tadi seperti saya sampaikan tadi, masa mengajak orang sholat itu dipermasalahkan ya kan. Tapi sekarang yang kita lihat, saya nggak tahu apakah terakhir tayangan video itu masih ada atau tidak. Karena menurut Ketua MUI tadi juga kalau itu menjadi kontroversi, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, kita menghindari hal-hal yang bikin kontroversi, ya sudah dihentikan dulu. Saya nggak tahu apakah tayangan video itu masih ada atau tidak, karena saya belum menonton ya soal yang azan itu di televisi. Begitu, Mbak. Oke, baik. Oke, Pak Pahan, benarkah seperti kata Bang Rey tadi bahwa secara aturan itu memang sulit buat Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu untuk menindak tindakan-tindakan yang tidak jelas sebetulnya ini antara kampanye terselubung atau bukan. Jadi apakah memang harus ada aturan atau mungkin bukan aturannya yang direvisi, tapi cara pandangnya, penindakannya yang harus lebih berani dan lebih tegas lagi oleh Bawaslu? Oke. Jadi kalau melihat pengalaman Bawaslu yang hari ini yang lakukan, saya kira memang benar apa yang disampaikan tadi saya dan Mas Rai. Nah, agak kesulitan Bawaslu untuk menjerat ya ini menjadi pelanggaran kampanye di luar jadwal ya. Karena dari sisi satu subjek sebagai peserta pemilu Pilpres itu belum ada penetapan. Tetapi sekali lagi tadi saya katakan, kalau ini kemudian ada simbol-simbol partai ya di dalam tayangan TV itu, maka Bawaslu harus melakukan tindakan. Karena apa? Sudah ada partai sebagai peserta pemilu sejak tahun 2022 kemarin sudah benar penetapan. Artinya subjeknya itu sudah ada. Tetapi kalau subjek pasangan calon presiden belum ada, kita nunggu nanti pada bulan Oktober itu kan. Tetapi saya kira Bawaslu tidak hanya berhenti di situ. Tadi saya sampaikan, ini ada ruang lain yaitu di Undang-Undang Penyiaran, ya lembaga penyiaran yang harus dilakukan klarifikasi terkait konten ini ya. Karena apa, sekali lagi lembaga penyiaran ini membawa amanah ya. Frekuensi itu milik publik ya, bukan hanya milik satu golongan dan sebagainya. Saya katakan oke lah, Perindo menjadi bagian dari partai pendukung Ganjar. Tetapi TV-nya ini adalah menggunakan ruang frekuensi publik yang harus dipertanggungjawabkan pada publik. Artinya harus berlaku adil tadi. Baik. Terhadap semuanya nantinya. Oke, baik Pak Abhan. Terakhir ke Bang Rey. Bang Rey, tadi kan Mas Guntur memang sudah mengatakan bahwa tidak ada yang salah dong dalam tayangan yang mengajak orang untuk sholat, untuk berbuat baik, itu tidak ada yang salah. Dan Ganjar bukanlah sosok yang mendadak religius, tapi dari awal sudah religius. Tapi kalau kita lihat bagaimana stasiun TV yang menayangkan azan dengan Ganjar dalamnya ini adalah milik dari Ketum Perindo yang mendukung Ganjar sebagai baca pres, apakah itu berarti motif politik di sini tidak terbantahkan? Ya jelas tidak terbantahkan sebenarnya gitu. Persoalan kita kan sebenarnya bukan mengaitkan antara politik itu dengan peristiwa itu. Kalau itu sudah dengan sangat mudah dijawab. Masalahnya kan apakah tindakan itu dapat dinyatakan melanggar atau tidak oleh Bawaslu, kan itu sebetulnya. Nah, saya mengatakan masalahnya bukan di soal nggak ada aturan, masalah di kita itu adalah soal bagaimana mindset Bawaslu-nya sendiri untuk menegakkan apa yang disebut dengan peningkatan kualitas demokrasi
Nah, saya tidak melihat sepanjang ini Bawaslu punya kemauan melakukan itu karena peristiwanya bukan kali ini saja, udah berulang-ulang peristiwa yang kurang lebih sama dengan peristiwa ini terjadi dan di Bawaslu lewat aja karena mereka mencari pasal yang memungkinkan untuk tidak ditindaklanjuti daripada mencari pasal yang memungkinkan untuk ditindaklanjuti kan. Kan ini bukan kali pertama dengan berbagai modusnya yang terjadi kan sebetulnya gitu. Misalnya dulu saya juga pernah menyatakan ini kalau Bawaslu-nya mau, ini loh apa baliho-baliho yang mulai marak di mana-mana, ya kan? Kemudian Bawaslu menyebut ada ajakan memilih apa enggak ya? Ya jelas tidak ada ajakan memilih di baliho-baliho itu gitu. Oke. Dan sebagainya banyak sekali. Nah, oleh Baik, karena Bang itu Rey. problemnya bukan di aturan, problemnya di cara pandang Bawaslu, keinginan Bawaslu, kemauan Bawaslu untuk menegakkan Oke. ya katakanlah aturan-aturan yang menguatkan kualitas demokrasi itu. Itu persoalan Baik, Bang Rey. terbesarnya sebenarnya gitu. Oke, menurut Bang Rey, masalahnya itu di persoalan kemauan dan ketegasan begitu ya dari Bawaslu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas analisanya. Kita lihat saja nanti bagaimana dinamika selanjutnya terkait dengan kasus ini. Terima kasih Mas Guntur, Bang Rey, dan juga Pak Abhan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.